Puji Tuhan, Kingdom Blessing Network sudah berjalan dan ada sekitar 200 orang ya, hampir 200 orang bergabung di dalamnya. Ada yang menjual, ada yang membeli, ada yang kasih kesaksian atau testimoni tentang barang-barang yang dibeli, saling jadi berkat satu dengan yang lain. Bahkan ada yang menawarkan untuk jasa pengiriman, sehingga ini boleh menjadi media yang dari Komsel, untuk Komsel dan oleh Komsel. Saya bersyukur dan kita semua berharap ini benar-benar menjadi media untuk kita bisa saling share dan menjadi berkat satu dengan yang lain. Dan hari ini kita akan belajar Kingdom Community Message dari The Power of Thanksgiving yang Pak Daniel sudah sampaikan minggu kemarin. Dan untuk hari ini kita akan belajar tentang bagaimana goodness of God itu kita bisa rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari melalui ucapan syukur kita. Dan biasanya memang orang bersyukur karena dia dapat berkat, dia dapat kebaikan. Tapi Alkitab berkata bahwa Alkitab mengajarkan bahwa kita senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Mengucap syukur itu kehendak Tuhan. Dan bahkan Mazmur juga berkata begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pemazmur pun berkata bahwa dalam tekanan jiwa, dalam kegelisahan diri, mari berharap dan kita bersyukur karena Allah penolong bagi kita semuanya. Jadi saudara, dalam keadaan apapun, terutama memang keadaan yang kita alami hari-hari ini, mungkin semakin susah, mau keluar juga susah karena ada aturan baru dari pemerintah, tapi kita harus ikuti itu, semuanya untuk kebaikan kita semuanya. Di tengah semua kondisi, mari mulut kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah. Amin. Nah, saat kita memiliki gaya hidup bersyukur, maka kehidupan kita ada 4 hal yang kita belajar. Yang pertama, kita merasakan kesetiaan Tuhan. Jelas Yesaya 25 ayat 1 berkata, aku meninggikan engkau, aku menyanyikan syukur bagi namamu dengan kesetiaan yang teguh. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Kesetiaannya atas kita tidak pernah mengecewakan. Yang setuju bilang amin, kasih tahu kiri kanan. Kesetiaan Tuhan gak pernah mengecewakan ya. Nah, dan kesetiaan Tuhan itu pasti karena dia Allah yang dapat diandalkan. Keadaan yang kita alami hari-hari ini, saya percaya ini bukan karena Allah sedang lalai menjaga kita. Semuanya diizinkan Tuhan terjadi dengan maksud yang baik. Karena Allah kita, Allah yang setia. Hal yang buruk diizinkan terjadi karena Allah punya tujuan yang luar biasa di balik semuanya ini yang kita belum bisa ngerti. Tapi percayalah begini, kesetiaannya dapat diandalkan. Kesetiaannya iya dan amin bagi kita semuanya. Nyatakan kepercayaan kita itu melalui ucapan syukur kita. Mazmur 136 ayat 1-3 berkata bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Kesetiaan Tuhan teruji. Dan dia Allah yang setia, Allah yang tetap sama, dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia Allah yang setia buat kita semuanya. Hal kedua yang kita bisa dapatkan waktu kita memiliki gaya hidup bersyukur dalam kehidupan kita adalah kita mendapatkan pembelaannya. Wow, dia Allah yang membela kita. Waktu Allah yang luar biasa itu membela kita, kenapa kita perlu takut dengan semua keadaan? Amin. Ya kan? Mazmur 119 ayat 62. Di tengah malam aku bangun, aku bersyukur kepadamu atas hukum-hukummu yang adil. Di dalam kata adil itu ada pembelaannya bagi kita. Ketika kita apa? Ketika kita tetap ada di dalam hukum-hukum Allah, tetap ada di dalam kebenaran. Sebab itu penting sekali dalam kondisi yang ada, kita jaga hidup kita, kita tetap ada dalam kebenaran. Maka keadilan Tuhan itu akan membela kita. Kita nggak akan dibiarkan tergeletak, jatuh, tersungkur, enggak. Keadilannya menjaga kita waktu kita tetap ada dalam kebenaran. Mazmur 118 ayat 21 berkata, aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku. Hari-hari ini mungkin kita begitu getol berdoa ya kan, untuk para medis, untuk dokter, untuk kondisi perekonomian. Saya percaya begini, ketika kita punya
ucapan syukur, gaya hidup yang selalu bersyukur. Seruan kita, Tuhan jawab. Amin. Seruan kita, Tuhan jawab. Dan jawaban yang lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Semua jawaban terbaik Tuhan sedang kerjakan bagi setiap kita. Yang ketiga, dari poin yang kedua tentang mendapatkan pembelaannya, di Mazmur 52 ayat yang ke-11, di sana dikatakan, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya sebab engkaulah yang bertindak. Pembelaan Tuhan tidak cuma sekedar perkataan Tuhan saja yang memberikan keteduhan, memberikan damai sejahtera. Tidak. Allah kita, Allah yang bertindak. Allah kita yang bertindak bagi kita, dan Allah kita bukan Allah yang diam saja. Masih ingat minggu yang lalu kita belajar ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah kita bukan Allah yang diam saja. Allah kita bukan Allah yang berfirman saja, tapi ya dalam firman-Nya ada tindakan yang luar biasa. Allah kita datang memeluk Adam dan Hawa, menyatakan kasih-Nya buat Adam dan Hawa. Dia buat pakaian karena mereka sadar mereka telanjang, buat pakaian dari kulit hewan dan sebagainya. Allah mendatangi kita, Allah bertindak untuk membela kita. Dan tindakan Allah itu tindakan yang menjadi pertolongan yang ajaib bagi setiap kita di tengah kondisi apapun yang sedang kita alami hari-hari ini. Amin. Yang ketiga, hal yang kita bisa dapatkan ketika kita punya gaya hidup bersyukur adalah kita mengalami mujizatnya, goodness of God, kebaikan-kebaikannya itu di luar pikiran kita. Kita alami itu. Mazmur 107 ayat 31 berkata, biarlah mereka bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan, karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Setiap kesaksian, saudara, kadang kita bersaksi karena kita mengalami kebaikan Tuhan, goodness of God terjadi buat kita. Kadang kita mulai bersaksi, kita melakukan, ya bahasa Inggrisnya testimony. Kita bersaksi, kita kesaksian, dan tanpa kita sadar kata testimony itu dimulai dengan 4 huruf pertamanya adalah test. Ya kan? Ada ujian, ada tantangan, ada hal yang mungkin berat di awal, tapi itu semuanya berujung kepada testimoni, berujung kepada kesaksian ketika kita mengalami mujizatnya. Dan Dialah yang melakukan mujizat, Dialah yang tetap sama, Dialah Allah yang ajaib, dulu, sekarang, sampai selamanya. Dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19 ada sebuah kisah di mana ada 10 orang kusta, mereka sakit, lalu mereka disembuhkan. Tapi sayangnya hanya ada satu orang saja yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucapkan syukurnya kepada Allah, kepada Tuhan. Dan ucapan syukur itu tidak hanya membuat satu orang ini yang mau kembali untuk mengucap syukur, nggak cuma sekedar disembuhkan, tapi ayat 19 dalam Lukas 17 menyatakan bahwa satu orang yang kembali ini juga akhirnya diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, mari senantiasa mengucap syukur, maka ada hal-hal yang di luar pikiran kita yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Goodness of God akan kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal-hal yang di luar pikiran kita, hal-hal yang di luar apa yang kita doakan, Dia bisa berikan itu bagi kebaikan kita semua. Amin. Yang keempat, yang terakhir, orang yang suka mengucap syukur, ya kan, dengan thanksgiving, ucapan syukur ada dalam kehidupannya, maka kita akan menjadi orang-orang yang menyaksikan kebaikannya. Goodness of God bukan cuman kita rasakan, bukan cuman kita alami, tapi goodness of God itu menjadi kesaksian yang hidup yang kita alami sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Satu ayat yang cukup menarik buat saya waktu saya merenungkan firman Tuhan ini kembali di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, sebab jikalau engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar itu dapat mengatakan amin atas pengucapan syukur kita? Bukankah ia tidak tahu apa yang sedang kita katakan? Artinya ayat ini sedang berkata, waktu kita bersaksi atau kita menyampaikan kesaksian dari mulut kita, maka goodness of God yang kita rasakan itu pun harus mulai bisa dirasakan oleh orang sekitar kita.
Melalui apa? Tindakan-tindakan kita sebagai untuk menyaksikan kebaikan Tuhan itu. Jadi kita pun bersaksi nggak cuma dari bibir kita saja, tapi orang sekitar kita pun merasakan kebaikan melalui kehidupan kita. Sehingga waktu kita menyaksikan kebaikan Tuhan, orang bisa berkata amin, karena mereka juga merasakan kebaikan itu juga dari kehidupan kita. Kebaikan Tuhan melalui kita, orang bisa merasakan kebaikan juga, kebaikan Tuhan juga melalui kehidupan kita. Amin. Dan itu semuanya akan membuat kesaksian begitu kuat. Jangan sampai kita kesaksian tapi orang-orang mulai berkata begini, dia merasakan tuh buat dirinya sendiri, saya nggak ngerasain apa-apa dari dirinya, gitu, ya kan? Maka dari itu kita perlu mengembangkan sebuah gaya hidup saling satu dengan yang lain, ya kan? Saling bersaksi, saling melakukan kebaikan. Satu media yang bagus KBN, Kingdom Blessing Network itu, ya kan? Waktu kita mulai beli barang dari saudara kita transaksi dengan baik, kita pakai jasa pengiriman, orang mulai merasakan, puji Tuhan, diberkati, ya kan? Dan waktu kita terus lakukan itu, ketika kita menyaksikan kebaikan Tuhan atas kita pun, orang lain juga bisa merasakan hal yang sama. Sehingga kesaksian bukan cuma sekedar mulut, tapi kita merasakan, bahkan orang di sekitar kita juga merasakan kebaikan Tuhan melalui kehidupan kita. Kita perlu menyaksikan ucapan syukur kita sehingga orang lain bisa merasakan kebaikan Tuhan melalui kehidupan kita. Bentuk ucapan syukur kita adalah dengan tidak membuat, ini penting, bentuk ucapan syukur kita adalah dengan tidak membuat berkat itu berhenti sampai kita saja, tetapi kita menceritakan berkat itu kepada orang lain dan kita melakukan kebaikan yang sama kepada orang lain sehingga orang lain dikuatkan pengharapannya kepada Tuhan melalui kebaikan yang kita lakukan. Amin. Dan saya berdoa minggu ini menjadi minggu yang baru buat kita untuk kita merasakan the power of thanksgiving, goodness of God. Tidak hanya kita rasakan, tapi kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga orang sekitar kita pun merasakannya. Gak cuma mulut kita yang menguatkan, tapi kebaikan keluar dari hidup kita. Amin. Ada 3 pertanyaan yang menjadi bahan komsal kita. Setelah ini Bapak Ibu bisa komsal, atau nanti malam waktu komsel bisa komsal bersama-sama. Yang pertama, hal-hal apa yang sering kita alami yang membuat kita begitu bersyukur hari-hari ini, yang itu sampai berkesan, ya kan? Satu kali yang berkesan buat saya itu, satu kali saya pernah ditolong anak SMP. Saya nggak kenal dia siapa, karena waktu itu saya naik motor saya kehabisan bensin. Di area Surabaya Barat sini ada jalan yang agak naik gitu. Waktu itu motor saya cukup besar, 180 cc, motor cowok, jadi cukup besar. Saya tuntun motor saya dengan berat sekali. Tiba-tiba ada anak SMP pakai celana pendek warna biru. Dia manggil saya tiba-tiba, "Om," gitu. "Kenapa Om motornya?" "Ini kehabisan bensin." Saya lupa nggak ngisi bensin waktu itu. Nah ternyata dia nawarkan, "Ayo Om naik, tak dorong." Saudara, dia anak SMP yang kecil badannya, terus dia dorong saya dengan motor saya yang besar, dengan jalan yang agak naik waktu itu. Waduh, buat saya itu kebaikan yang luar biasa yang saya rasakan dari seorang anak SMP yang saya nggak kenal. Dia dorong dengan kakinya sampai saya nyampe di pom bensin, dan saya bisa isi bensin di situ. Dan ketika nyampe isi pom bensin itu dia langsung pergi, "Ya wes ya Om, dadah Om," gitu. Tapi itu hal yang cukup berkesan buat saya. Itu yang membuat saya kadang kalau saya naik motor, saya melihat ada yang kehabisan bensin pun, saya lakukan hal yang sama. "Pak, kenapa motornya kehabisan bensin?" "Oke, ayo Pak naik, tak dorong," sampai dapat bensin. Saudara, kebaikan yang kita terima, kita mulai lakukan buat orang lain. Nah, hal-hal apa saja yang hari-hari ini mungkin kita bersyukur begitu diberkati. Kalau Bapak Ibu sudah bergabung di KBN dan diberkati dengan KBN, japri hotline office supaya kesaksian bisa disampaikan dan boleh menjadi berkat, ya. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan pembelaan Tuhan atas kehidupan kita? Hal-hal apa yang kita bisa lakukan? Lalu yang ketiga, komitmen apa yang kita bangun supaya kita mempunyai gaya hidup yang penuh ucapan syukur. Bangun hidup kita dengan komitmen-komitmen yang baru yang membuat hidup kita lebih lagi punya gaya hidup yang bersyukur kepada Tuhan, sehingga goodness of God akan semakin kita alami dalam kehidupan kita.
4 pokok doa. Yang pertama, berdoa dan bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi, sekalipun itu sesuatu yang cukup berat untuk kita alami hari-hari ini. Berdoa dengan ucapan syukur. Lalu yang kedua, berdoa bagi setiap komitmen yang kita mau bangun, supaya kita mempunyai gaya hidup penuh ucapan syukur. Yang ketiga, kita berdoa bagi perekonomian, stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan kota Surabaya, bahkan juga Jawa Timur dan Indonesia, ya kan? Karena itu kita juga berdoa buat hikmat, supaya para pemimpin bangsa ini bisa mengambil langkah terbaik, supaya virus corona, pandemi yang sedang kita alami bisa segera berlalu dari Surabaya, dari Jawa Timur, dan dari Indonesia. Kita semua punya pengharapan yang sama. Amin. Kita tutup dalam doa. Setelah ini atau nanti malam Bapak Ibu bisa komsal bersama-sama dan diskusi satu dengan yang lain. Kita berdoa. Tuhan, ucap syukur buat pesan firman Tuhan yang kembali kami diingatkan, Tuhan, untuk kami mempunyai gaya hidup yang bersyukur dalam kehidupan kami, sehingga goodness of God tidak hanya sekedar perkataan, tidak hanya sekedar kami mengerti, tapi kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh semakin menjadi berkat satu dengan yang lain. Tuhan berkati, biar pesan firman Tuhan ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga Namamu boleh semakin dipermuliakan oleh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap komsel, berkati mereka Tuhan dalam segala pergumulan. Tuhan tolong supaya satu dengan yang lain tetap saling menguatkan, bahkan saling membangun satu dengan yang lain. Dan melalui media yang ada, Kingdom Blessing Network, biar benar-benar Tuhan satu dengan yang lain boleh menjadi berkat dalam media yang sama. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu buat setiap kami, berkati setiap komsel. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kita ketemu lagi Rabu depan.